Perhatikan, nih, ini contoh pada saat kita tugas, ya, tugas ini video pembelajaran, kliknya di sini, ya, di video pembelajaran, diklik. Masih ada yang nanya, Pak, saya kok nggak ada video pembelajaran? Itu padahal sudah dimasukkan ke tugas di sini ya, apa di agenda, klik agenda. Nanti dalam agenda itu muncul seperti ini. Klik video pembelajarannya, itu tinggal ditonton. Kemudian tugas, katanya ada yang masih belum bisa masukin tugas. Sebenarnya tugas itu kalau selama belum habis waktunya itu akan mudah. Nah, di sini perhatikan tugas nih. Nah, tugas ini tinggal upload di sini. Nanti ambil tugas individu, ya kalau kalian itu ambil tugas, nanti di sini tinggal upload di sini, ya. Upload tugas individu. Di sini ambil tugas. Nah, nanti ada masing-masing. Kalau yang sudah ini kayak si apa nih Ali Murtado itu udah mengerjakan tugas tuh. Dicontoh ya, maksudnya contoh baru yang selesai 9 menit yang lalu Ardi Murtado tuh ada rekam jejaknya, ya, ada rekamnya. 9 menit yang lalu Ali Murtado telah mengerjakan tugas, ya, ada rekam jejaknya. Nah, makanya di sini bagi yang belum, nanti nanya di grup, jangan tanya ke saya, tanya di grup sama temannya yang sudah bisa upload. Kalau nanya ke saya, itu jawabannya lama karena kadang kalau saya sudah tidak ini ya, karena pas saya lagi senggang, karena waktu saya kan ngajar itu pindah-pindah. Jadi tidak cuma di eh, Untara saja, kebetulan sekarang ini sedang sibuk-sibuknya ngurusin model pembelajaran online di UT. Jadi kan saya juga jarang buka itu. Makanya kalau bertanya itu langsung eh, di grup sehingga nanti teman-temannya yang ini bisa bisa baca dan membantu. Jadi temannya bisa membantu nanti tolong dijawab. Terus yang kedua, jangan sampai telat waktunya. Walaupun kita kuliahnya online, tetap etika, disiplinan itu dijunjung tinggi, ya, dijunjung tinggi. Kalau lewat waktunya, otomatis tidak bisa upload lagi. Nah, kalau saya di Aidu itu bisa di kolom komen, tapi di ini ya, kalau di e-kampus ini tidak ada kolom komen untuk bagi orang yang terlambat, gitu ya. Saya nggak tahu tuh bagi yang terlambat di sini ada, tapi ada keterangan tuh, ya, keterangan kolom komen nggak ada di sini. Saya lihat yang sudah upload tugas ini nih baru satu orang nih ya, ya. Mana sih itu tuh apa tadi yang upload tugas? Ali Murtada yang mana? Oh, ini ya. It- itu Hadir lengkap. Pak. Ya, Le. Itu lengkap enggak? Ya Pak. Eh, Videonya sama fotonya. Saya ngerangkum materinya aja Pak. Nggak sama foto atau screenshotan. Nah, itu nilainya ntar enggak sampai 100, paling 85. Ya Pak. Saya Iya, nggak tahu kalau sama fotonya juga. ini kan ada tuh. Nih, perhatikan. Lihat di sini ya. Tuh, tontonlah video pembelajaran pada pertemuan 3 di e-kampus, kemudian foto dan resume isinya. Itu nomor satu. Nomor dua, isilah soal-soal pada slide pertemuan terakhir. Terus, ketiklah keyword atau Google Docs, kemudian upload di tugas e-kampus Eh, pertemuan 3. Gitu ya. Berarti Jadi, jadikan satu ini dulu, Pak, nomor apa satu. namanya? Ya. Maaf Pak, bertanya. Berarti kita mengetik materinya sambil mengirimkan screenshotnya gitu. Iya, screenshot Screenshot video materi. pembelajaran yang kita tonton gitu. Terus Ya Pak, ya Pak. Siap, siap, ya siap. terus di resume itu nanti nilainya 100. Kalau ada videonya, ya foto videonya bukan videonya ya, foto Ya Pak. videonya, terus ada resum apa namanya? Resum materi ajar,
terus jawaban soal-soal yang ada di slide terakhir, maka itu nilainya 100. Kalau tidak ada fotonya 95. Kalau tidak ada resumnya paling cuma 80 sampai 85, tergantung ya. Yuk. Maksud saya dipertahankan di Siap. 100, takutnya nanti di UTS-nya nilainya kecil. Jadi kalau nilai 100 di tugas mandiri, walaupun UTS-nya kecil nanti insya Allah bisa membantu ya mengkatrol nilai akhirnya. Siap, siap, Ya, Pak. ya, paham ya. Siap, siap, siap. Oke, Pak. Nah, Paham, Pak? ya silakan yang lain mau bertanya tentang ini nih mumpung kita diskusi. Gua lagi aja cuma nyalahin doang bangsat. Siapa? Gue perih. Udah perih. Gue Ya, lapar. tolong di mute. Itu siapa sih? Dini apa siapa nih? Ini Ini mau ngapain nih? ya. Tolong ini ya, yang mau bertanya silakan terkait dengan tugas yang masih belum upload. Ini semakin lama semakin terus berjalan. Kalau sampai sekarang ini belum bisa upload, itu nanti nilainya tidak akan bisa ada tugas mandirinya. Pak, saya mau kirim lewat WA tidak bisa karena ada jejak jejak digitalnya. Jadi semacam ini nih. Kalau yang begini bisa dinilai. Jadi ada jejak digitalnya. Tapi kalau di WA dia tidak ada nilai di sininya. Karena nilainya langsung di sini bukan di ini ya. Ya nilainya itu saya kecilin dulu. Ini nilainya langsung di sini ada. Tuh di sini tuh. Ya, ini ada nilainya. Jadi kalau misalnya cuma di WA maka dia namanya tidak terdetek di sini sehingga sulit untuk memberikan nilai itu. Walaupun benar tugasnya tapi tidak bisa di itu ya, tidak bisa untuk dapat nilai. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Ya, saya langsung lari ke Pak, materi. maaf, saya mau nanya Pak. Iya silakan Aldo. Pak, maaf sebelumnya. Ini kan saya nggak bisa akses e-kampus Pak, karena kan belum bayaran. Itu gimana Pak cara uploadnya? Oh, minta diaktifkan saja dulu dari sananya, kampusnya. Oke, Karena kan baik Pak. kalau Jadi minta diaktifkan dulu ya. iya minta diaktifkan di akademik. Tolong saya kan pembelajarannya banyak kan online menggunakan e-kampus. Jadi kalau misalnya saya belum bisa eh, masuk ke e-kampus, itu saya akan ketinggalan tugas itu. Ya, jadi di Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. ya kitanya harus proaktif gitu ya. Baik Dan Pak. Terima kasih Pak. iya, silakan ada yang bertanya sekitar tugas sebelum saya lanjutkan ke materi ajar. Sudah paham semuanya? Ini kita ada berapa orang nih? Imam, mau nanya enggak? Fairuz, Dapa, Ridho, Aprilia, Bagas, Dapa, Fairuz nih enggak ada orangnya nih. Muhammad Hikmal, enggak ada orangnya, foto doang. Ya, ini ntar bagaimana nih saya ngabsennya juga bingung juga nih sama mahasiswa yang tidak ngikutin aturan. Karena nanti absen itu harus sesuai dengan eh, dilihat dari dia buka kamera apa enggak. Karena kalau tidak buka kamera otomatis tidak kelihatan. Gitu ya. Kenapa saya sengaja halamannya saya buka-buka ini? Tujuannya supaya nanti ada kabarnya, ada beritanya terekam. Ya. Jadi yang mengerjakan, yang hadir maupun yang tidak hadir ketahuan. Yang hadir cuma fotonya saja, ada yang hadir orangnya gitu ya. Ya. Saya mau sharing langsung ke materi lagi ya. Hmm. Nah, ini materi kita yang ketiga. Ya.
Materi kita yang ketiga ini terkait dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4 dalam Islam. Ya, pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama. Ya, dalam definisi Al-Quran, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan dipandang ibadah membacanya. Jadi ingat tuh definisinya. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan dipandang ibadah membacanya. Itu definisi Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa sumber hukum ya yang terkaitan dengan akidah. Di dalam Al-Quran itu isinya akidah Islamiyah tauhid. Itu pernah kita bahas di pertemuan kedua. Terus ada lagi tentang syariah fikih. Ini yang kemarin kita di pertemuan keempat, nanti insya Allah fikih fikih ibadah ya. Ada lagi yang berkaitan dengan fikih ini yang disebut kaitan dengan hukum, fikih munakahat, fikih ibadah, fikih jinayah. Jinayah itu fikih yang berkaitan dengan hukum positif. Kalau munakahat, hukum perdata, hukum keluarga itu hukum perdata, gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu turun tidak semerta 30 juz turun semuanya. Tapi Al-Quran itu turun berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ya, turun secara berangsur-angsur. Nah, makanya terus kadang-kadang ada sebab yang terjadi yang menyebabkan Quran itu turun. Nah, makanya sebab-sebab turunnya Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Nah, ya asbabun nuzul itu ya tujuannya adalah apa? Supaya satu, Allah memberikan bahwa Quran ini adalah mujizat yang sangat besar. Dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran tidak istilahnya tidak membuat orang jadi ragu-ragu. Oh, ternyata Al-Quran hadir sebagai solusi buat semua umat manusia. Jadi orang tidak ragu lagi dengan mujizat Al-Quran. Nah, ini yang tadi saya sebutkan garis-garis besar Al-Quran itu berisi ilmu tauhid, berisi tuntunan ibadah, janji dan ancaman. Ya, janji buat orang yang beramal soleh, ngikutin Al-Quran, dia itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sedangkan ancaman buat orang yang ingkar dengan hukum Allah, dia akan diberikan siksa dan neraka. Nah, hukum yang dihajati dalam pergaulan masyarakat, tadi yang saya sebut dengan hukum perdata atau hukum adat ya. Ada juga hukum adat. Nah, ada juga di dalam Al-Quran berisi tentang sejarah, seperti sejarahnya Nabi Musa, sejarahnya para nabi ya. Nabi eh, sejarahnya Nabi Isa, sejarahnya Nabi Yusuf, sejarahnya orang-orang soleh seperti Maryam, Ali Imran, para nabi juga ya. Para orang soleh seperti Luqmanul Hakim, situ dimuat di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pembelajaran buat kita semuanya. Karena isi Quran itu sudah lengkap untuk menjadi pedoman buat kehidupan manusia di dunia. Oleh karenanya, Quran itu diartikan bacaan. Jadi bagi orang yang sering membaca, terus memahami, maka Quran itu akan menjadi penolongnya nanti. Orang itu akan mendapat petunjuk. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Quran yang pertama di surat Al-Baqarah ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ayat yang kedua. Di dalam Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan Quran
sebagai petunjuk atau menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus di sana dijelaskan sampai ayat ke-6. Itu ciri orang-orang yang beruntung. Nah, ini dalil tentang Allah menyuruh kepada manusia untuk berpegang teguh pada Al-Quran. Dalam surat Az-Zukhruf, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik." Maka berpeganglah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Di surat Az-Zukhruf ayat 43. Terus ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaka min rabbika. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Surat Al-Maidah ayat 67. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-An'am ayat 105. Ini beberapa ayat, ya sebagian banyak ya yang berkaitan dengan ini. Dasar hukum, ya Al-Quran sebagai dasar hukum supaya kita mengikuti. Itu perintah Allah langsung ya buat kita supaya kita mengikuti Al-Quran. Nah, prinsip dasar Al-Quran dalam menerapkan hukum itu satu, tidak memberatkan. Ya, sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, dengan kesanggupannya. Ini surat Al-Baqarah ayat 286. Ya, makanya ada sekalian, ya Muhammad Nur fotonya, ini Aldi juga, Aldi Rahmawan juga pun fotonya aja, Erlangga, ya. Terus, Ada apa saya, Pak? oh ya, dengarkan ya, bukannya. Jadi di sini ada di sekalian, ya. Di dalam Al-Quran ini, jadi contohnya gini nih, Al-Quran tidak memberatkan. Misalnya Anda sedang perjalanan jauh dari Tangerang ke Yogyakarta, itu lebih dari 500 kilometer, ya. Jangan sampai ke itulah ke Jawa Tengah saja, perbatasan Cirebon tuh ya, Jawa Tengah ya. Di situ sekitar 150 kilometer itu sudah bisa mengkodok atau menjamak sholat, bukan mengkodok, maaf, menjamak sholat atau mengkosor sholat. Ya, yang duhur jadi 2 rakaat dikosor namanya. Yang asar jadi 2 rakaat itu juga dikosor namanya ya. Terus digabungkan, duhur digabungkan pada waktu asar, namanya disebut jama' takhir. Asar digabungkan kepada waktu zuhur, disebutnya jama' takdim. Nah, ini salah satu contoh Allah menurunkan hukum kepada umat manusia, tidak memberatkan. Makanya kita harus belajar hikmah dari Al-Quran, tidak memberatkan hukum, ya. Belajar pada saat kita jadi imam, terutama imam sholat maghrib itu di kampus, karena kita masuknya jam 18:10, karena saya suka di itu ya, kesepakatan jam 18:30. Karena apa, kalau jam 18:10 baru, ya kita baru wudhu udah habis waktunya gitu ya. Jadi kalau kita sholat di kampus tuh, ya jadi imam jangan lama-lama sholatnya. Suratnya jangan panjang-panjang. Cukup kita baca kulhu dan surat Anas ya. Suratnya itu. Karena apa? Karena kita akan masuk kuliah. Dan jangan sampai lupa. Itu walaupun di masyarakat nanti kita jadi imam sholat tarawih. Tidak perlu panjang-panjang suratnya. Yang sedang-sedang saja. Yang biasa dipakai orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu yang surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Itu yang sedang-sedang saja. Ya, jangan lama-lama. Karena apa? Karena ada makmum yang tua, ada makmum yang tidak biasa membaca surat-surat panjang, beda dengan di Mekah gitu ya, karena semuanya sudah terbiasa baca surat panjang. Kalau di Indonesia kita baca surat panjang-panjang, maka kita akan ditinggal oleh jamaah gitu ya. Terus yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asar. Allah
menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Itu surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, tadi ya peristiwa misalnya juga kita dalam di tengah hutan tidak punya bekal makanan, semuanya itu makanan habis. Cuma di situ ada babi hutan. Lalu daripada kita mati kelaparan, lalu kita sembelih itu babi hutan, ya kita buru babi hutan, kemudian kita bakar, kita makan. Maka itu boleh kalau dalam kondisi tertentu. Syaratnya setelah kenyang jangan dibuat bekal, kan babi hutan gede tuh. Bawa buat bekal itu tidak boleh. Seukuran kenyang saja. Itulah cara Allah memberikan keringan hukum buat manusia. Allah sangat bijaksana, sangat sayang sama umat manusia. Nah, terus Allah dalam menetapkan khamar itu tidak sekaligus langsung diharamkan, tapi berangsur-angsur penetapannya. Ya, ini sebenarnya ada 3 ayat sini, cuma tidak dimasukkan semuanya. Kalau di buku saya lengkap, ada semuanya ada. Ya, contoh seperti ini nih. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini sejarahnya, asbabun nuzulnya orang-orang Arab pada saat itu gemar berjudi, gemar minum minuman keras. Namun ada yang masuk Islam cuma belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Lalu Allah negur kepada Nabi Muhammad. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang minuman yang memabukkan. Nah, tentang perjudian. Katakanlah olehmu ya Muhammad bahwa minuman yang memabukkan dan perjudian itu dosa besar. Ada manfaatnya baginya sedikit, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu. Terus di lain ayat, innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan. Itu saking udah terakhir tuh. Artinya masih bandel aja. Ayatnya bahwasanya hammer, judi, berkorban untuk berhala itu semuanya najis dan itu termasuk perbuatan setan. Artinya diharamkan benar-benar, gitu ya. Nah, itu gambaran Al-Qur'an dalam memberikan hukum secara berangsur-angsur. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang memetik pelajaran dari Al-Qur'an, ya. Ya, supaya apa? Supaya kita belajar bijaksana di dalam menjelaskan Al-Quran. Selanjutnya dari sekalian, nah ini dalam Al-Quran ya tinggal dibaca ya. Memetik pelajaran dari Al-Quran di slide ini. Terus ke selanjutnya tentang sunnah Nabi. Karena ini waktunya singkat jadi saya persingkat. Ya, sunnah Nabi itu adalah segala perbuatan, ucapan, dan ketetapan Nabi itu disebutnya sunnah. Ya, itu disebutnya hadis, ya, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan ketetapan Nabi. Contoh mana perbuatan Nabi? Misalnya Nabi sedang makan dengan 3 jari, maka itu sunnah Nabi, itu perbuatan Nabi. Ada lagi Nabi, terus Nabi juga sholat, ya, sholat Nabi mengerjakan sholat, kemudian sahabat melihat gerakan-gerakan sholatnya Nabi, ya, itu juga termasuk perbuatan. Nah, ada lagi sunnah ucapan. Nabi pernah berkata, Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, dalam sahabat pernah bertanya, pernah mendapatkan hadis dari Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan keutamaan budi dan akhlak. Itu tuh namanya hadis qauli, hadis ucapan. Ada lagi yang disebut hadis ketetapan. Hadis ketetapan itu Nabi tidak pernah mengerjakan, Nabi tidak pernah nyuruh, namun ada sahabat yang mengerjakannya. Contohnya apa? Contohnya, Sayyidina Bilal habis wudhu, beliau langsung sholat sunnah wudhu.
Terus kemudian Sayyidina Ali setiap habis sholat azan, ya, selalu azan maghrib itu selalu mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Semuanya itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Demikian pula sholatnya Bilal, sholat wudhu. Nabi tidak pernah mengerjakan, Nabi tidak pernah menyuruh. Ah, tapi ketika seorang sahabat mengadukan perilaku Bilal dan Sayyidina Ali pada saat itu, Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Bilal kok sholat wudhu, padahal engkau tidak pernah mengajarkan. Oh, kata Nabi, pantas suara terompah Bilal terdengar di sorga. Itu karena apa? Artinya Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh Bilal. Terus Nabi Sayyidina Ali diadukan juga. Sayyidina Ali juga habis azan maghrib, dia langsung sholat sunnah qabliyah maghrib, sedangkan engkau tidak pernah mengerjakan dan tidak pernah menyuruh. Apa yang dilakukan oleh Ali itu bagus, gitu ya. Artinya itu yang disebut sunnah takririyah. Terus lagi dalam hadis itu ada yang mutawatir. Ini tadi yang qauliyah, fi'liyah dan takririyah ini ya. Terus di dalam hadis itu, ini takririyahnya. Ada khobar mutawatir, hadis yang mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dari generasi ke generasi. Ada lagi hadis ahad, ya, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang saja, tidak banyak, ya. Ada lagi hadis masyhur yang terkenal, ya. Ada lagi hadis goir masyhur, hadis ajis, ya. Ini tinggal dibaca, ini waktunya tinggal 9 menit, 6 menit lagi. Hadis gorib. Nah, ini ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ini ya. Hadis sahih itu hadis yang benar-benar dari Rasul, cuma diriwayat, sanadnya tidak terputus dan diriwayatkan oleh orang-orang yang kuat ingatannya, orang-orang yang jujur, baik amal perbuatannya. Ini yang membuat hadis itu derajatnya sahih. Ada juga hadis hasan, sama diriwayatkan oleh orang yang baik perangainya, kuat hafalannya, itu cuma tidak sampai ke derajat hasan apa sahih, ya. Artinya ada kekurangan sedikit lah. Kadang-kadang lupa misalnya gitu. Ada lagi hadis dhaif. Hadis dhaif itu bukannya berarti hadis palsu. Hadis dhaif itu benar dari Nabi, cuman yang meriwayatkannya itu sedikit. Satu. Yang kedua, hadisnya yang meriwayatnya ya cuman satu orang. Bisa juga munqati, terputus. Bisa juga ya ada yang perawinya, orang yang meriwayatkannya itu orang yang tidak kuat hafalannya. Ada juga yang pernah melakukan kesalahan, tidak jujur dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan hadis itu derajatnya lemah. Bukan berarti itu hadis bukan dari Rasul. Hadis dhaif itu hadis dari Rasul, cuman perawinya aja yang lemah. Nah, terus apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Boleh. Selama itu untuk fadhail amal. Contoh, siapa orang nih hadis dhaif nih ya. Itu kalau tidak salah di dalam kitab Tanqihul Qaul ada banyak tuh. Siapa orang yang mengamalkan la ilaha illallah, siapa orang yang mengamalkan solawat sehari 1000 kali, siapa orang yang mengamalkan syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, siapa orang yang mengamalkan bismillah sebanyak 1000 kali. Salah satu ini hadisnya ada 5, saya gabungkan jadi satu ya. Intinya itu. Ah, sebanyak 1000 kali setiap malam secara konsisten, dia tidak akan mati sebelum dikabarkan bahwa dia bakal masuk surga. Itu hadis itu hampir semuanya dhaif. Cuman boleh diamalkan. Jadi kalau hadis dhaif tidak diboleh memutuskan hukum, ya. Kalau untuk fadhail amal, ya untuk menambah-nambah amal boleh. Tapi kalau untuk memutuskan hukum tidak boleh. Seperti memutuskan hukum hukum misalnya hukum jinayah fikih, hukum positif itu tidak boleh pakai hadis yang harus pakai hadis yang kuat mengharamkan sesuatu yang diharamkan. Itu hadisnya harus sahih, ya, harus hasan itu ya. Nah,
pemutusan hukum. Nah, ada lagi ijma. Ijma ini hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian para ulama bersepakat, ya, di dalam memutuskan hukum, ya. Terus ijma itu terbagi dua, ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Ijma qauli itu dengan ucapan, ada ijma sukuti diam. Artinya ulama tidak merespon, artinya cukup diam, artinya setuju kalau dia diam itu, ya. Misalnya ada seorang mengerjakan ini, ulama itu pada diam, berarti dia setuju, gitu, sukuti itu namanya, ya. Ada lagi kias, kias itu hukum yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di ijma. Makanya ulama mengkiaskan dengan hukum yang sudah ada, ya. Misalnya seperti begini, seorang anak, nah zaman modern ada seorang anak memenjarakan orang tua. Itu tidak ada hukumnya di Al-Quran. Apakah anak itu kedudukan hukumnya? Sedangkan di Al-Quran dijelaskan seorang anak jangan sampai berkata cis atau bagaimana, membentak kedua orang tuanya. Berkata saja tidak boleh dalam Al-Quran. Itu lengkap tuh di Al-Quran tuh, ya. Terus itu diharamkan dan menyebabkan si anak durhaka, apalagi kalau dia sampai memenjarakan kedua orang tuanya, itu lebih durhaka dan lebih dosa besar. Barangkali ini saja singkatnya ada sekalian, ya, penjelasan tentang, untuk lebih lengkapnya tulis tonton di video pembelajaran yang saya sudah share di e-kampus. Kemudian jawab ini yang semuanya ada di slide, ya. Inti untuk buat latihan, ya, karena soalnya juga sudah jadi tidak jauh dari ini. Nanti Anda tinggal saya kasih kisi-kisinya pada saat mau UTS. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak ada wabarakatuh. pertanyaan, ya. Cuman tinggal 1 Wabarakatuh. menit. Waalaikumsalam Dia akan mati warahmatullahi sendiri. wabarakatuh. Siapa tuh lagi pengen lagi? Wih, Pati. Yang hadir Pak, 20 orang, ya. Ya, Pak izin bertanya, silakan. kita kan udah bayar SPP tuh kemarin pas awal bulan Oktober. Nah, sekarang ditutup lagi karena belum bayar yang Oktobernya. Iya, jadi tanggal 9 Oktober kemarin tuh buat bayar SPP yang bulan September. Hmm. Oktobernya ditutup nih untuk bulan ini karena kita belum tahu. Bisa nggak kalau misalnya kita kirim tugasnya melalui email ke Bapak atau Oh, WhatsApp pribadi atau gimana, Pak? kampusnya itu ditutup buat yang belum Iya, bayar. iya. Oh, Jadi kita Iya, nggak Pak. tahu, Sama, Pak. Pak. Karena tanggal 9 kemarin di Nirstolnya sudah bayar. Cuman ya. pas buka Udah. e-kampus lagi Oh, ditutup karena kalau belum bayar SPP permasalahannya Oktober. demikian di kampus, nanti soal permasalahan yang dihadapi seperti ini nih, ya. Atau tadi ada juga siapa tuh, ya, yang terlambat bayar terus belum dibuka. Kalau menghubungi akademiknya bisa nggak? Kalau untuk menghubungi akademik sekarang sudah lewat dari jam kerja, Pak. Paling pagi ke siang Iya. sore.